Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi hari ini saya lagi berada di Moto Village ya. Jadi ini tempat yang sangat keren gitu ya, tempat hangoutnya anak muda otomotif, penggemar otomotif ya di Jakarta Selatan. Ini lokasinya di daerah Kemang ya. Jadi hari ini juga kebetulan sedang bertepatan dengan acara 17 Agustus ya. Jadi di sini kebetulan mereka juga mendisplay mobil-mobil antik dan mobil-mobil klasik yang bertemakan 17 Agustus, biasa merah putih gitu ya. Nah, hari ini juga saya kebetulan juga sedang janjian dengan teman-teman pecinta dan pemilik mobil Honda Civic Nova. Jadi mobil ini cukup menarik ya, karena sekarang harganya tuh lagi bagus-bagusnya, lagi semakin naik ya. Mungkin mengikuti adiknya ya, yaitu Civic Estilo. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari Civic Nova ini, terutama culture modifikasi yang mereka lakukan. Oke, nanti kita jumpa dengan mereka. Nama saya Ade Indra Gumilar. Saya punya Civic Nova ini dari tahun 2014. Namun sebelumnya sudah ada sejarah panjang menggunakan Civic Nova ini dari sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun. Civic Nova ini di Indonesia atau Civic generasi keempat di Indonesia tuh ada dari tahun 1988 sampai 1991. Kalau saat dulu penjualannya di 4 tahun itu, Civic Nova dijual berbarengan dengan Grand Civic Sedan, sehingga ada yang disebut, kalau kita sekarang sering bilangnya Grand Civic, itu artinya Grand Civic yang sedan, sementara kalau Civic Nova itu untuk yang Civic hatchbacknya atau yang 3 pintunya ini. Selama seiring waktu hingga saat ini ya kebetulan juga kan Civic sekarang sudah tidak ada lagi yang hatchback, sehingga ya cukup lumayan dicari lah sampai saat ini. Di Indonesia Civic Nova ini cuma ada satu varian memang. Dia hanya tersedia dalam mesin 1300 dengan single karburator saja. Sementara di luar sana ada berbagai macam jenis mesin. Dari mulai 1300 karbu hingga yang paling tinggi 1600 DOHC injeksi VTEC. Teman-teman rata-rata akhirnya berusaha memodifikasi mobilnya agar sama seperti yang ada di luar sana. Mobil saya sendiri Civic Nova tahun 1991. Yang saya lakukan terhadap Civic saya ini adalah ya modifikasi cukup menyeluruh agar dapat menyerupai, atau kalau kita bilang ya JDM style, ngikutin dari Civic dengan kode bodi EF yang ada di Jepang sana. Salah satu modifikasi yang saya lakukan di Civic saya ini atau Nova saya ini juga adalah saya ngerubahnya dari tadinya di Indonesia ini Civic Nova hanya ada manual menjadi matic dengan menggunakan komponen dari Grand Civic Sedan yang matic. Kenapa saya ubah atau saya gunakan Civic Nova matic ini? Karena saya gunakan sehari-hari untuk ngantor, dan kebetulan ya tentunya di jalanan Jakarta yang penuh kemacetan ini jauh lebih enak menggunakan mobil yang matic dibandingkan manual. Modifikasi yang saya lakukan cukup menyeluruh. Kalau dari sisi eksterior, bisa dibilang dari ujung bumper depan sampai ujung bumper belakang sudah terkena sentuhan modifikasi. Bumper depan saya tambahkan lip spoiler, saya tambahkan fog lamp, saya tambahkan bumper pull. Kemudian bumper belakang saya ganti dengan yang plat nomornya kecil, saya tambahkan rear fog lamp. Kemudian saya tambahkan juga ada wing spoiler.
plus lagi ditambah lagi ada yang kita sebut sebagai side skirt, lalu plus spion yang bisa dilipat. Sementara kalau untuk interior, saya ganti juga sama, jok semua depan belakang ganti, sebagian panel instrumen yang ada di dashboard kita ganti, door trim ganti, plus salah satu yang mungkin kebutuhan bagi kita yang terasa sekali adalah, teman-teman juga biasa melakukannya adalah, aslinya Civic Nova tuh engkol. 4 tahun dari tahun 88 sampai 91 dia terus-terusan engkol, padahal Grand Civic sudah power window. Itu juga termasuk yang kita ganti menjadi power window dengan menggunakan komponen atau part dari Civic EF yang ada di Jepang sana. Mesinnya sendiri sebenarnya masih mesin standar, namun yang perubahan saya lakukan hanya mengganti gearboxnya dari tadinya manual menjadi matic. Kaki-kaki juga aslinya Civic Nova tuh terlalu tinggi sehingga tampilannya kurang cantik lah dilihat jarak antara fender sama ban. Sehingga saya mengganti pernya dengan per Jamek, kemudian peleknya saya ganti dengan pelek 14 alloy bawaan dari Civic EF9 dari Jepang sana. Sejarah panjang kenapa saya suka Civic Nova ini hingga sampai saat ini sebenarnya dimulai dari cukup lama, dari tahun 2001, udah 20 tahun yang lalu, saat pertama kali akhirnya saya mempunyai cukup uang untuk membeli mobil. Saat itu saya pertama kali membeli mobil sendiri dengan uang sendiri adalah Grand Civic Sedan. Sejak saat itu terasa cocok sehingga pertama Grand Civic, kemudian sempat karena saya sekolah saya harus jual. Tahun 2005, 2006 saya kembali membeli Civic Sedan lagi. Yang pertama warna putih, kedua warna hijau. Kemudian ada kebutuhan saya jual lagi. Tahun 2010 saya akhirnya membeli Nova. Saat itu manual. Tahun 2014 kebetulan ada yang menjual Nova Matic yang tentunya sangat jarang atau langka sekali. Sehingga akhirnya saat 2014 hingga sampai saat ini saya menggunakan Nova yang saya pakai sekarang, yaitu Nova yang berwarna putih dan menggunakan gearbox matic. Ini sudah cukup saya bawa kemana-mana. Pernah, paling jauh sih saya bawa ke Ngawi, pernah Semarang, pernah ke Ngawi, pernah ke Jogja, Anyer, dan lain-lain. Di rumah sebenarnya ada mobil lagi yang kebetulan dipakai istri, tapi entah kenapa mobil ini tuh berkesan banget dan cocok bagi menurut saya kepribadian saya sendiri. Saya bisa menggunakan mobil ini dengan nyaman, tidak ada masalah. Dan yang paling utama kalau menggunakan mobil ini tentunya pasti akan dilihat orang kan, karena tentunya berbeda dengan yang ada biasa di jalan. Halo, nama saya Iis Sudiro. Saya pemilik Honda Civic Nova tahun 1991. Untuk warnanya hitam dan kebetulan Nova yang saya punya adalah otomatis dengan kode rangka IF2 dengan variannya 25XT. Jadi ceritanya mungkin agak sedikit panjang ke belakang. Pertama kali dulu saya punya itu sempat Grand Civic LX tahun 2004 sampai 2005, kemudian sempat ganti beberapa mobil dan 2009 saya kembali beli Nova. Itu sempat udah kita rapi-rapiin juga, terus akhirnya banyak nggak dipakainya karena waktu itu masih banyak kerjaan-kerjaan yang di luar kota. Terus akhirnya 2013 mulai saya rapiin lagi, 2014 akhir 2015 mobil udah beres, udah rapi semuanya. Terus kemudian sempat dipakai balap di Sentul sampai 2018. Tapi untuk Nova yang saya pakai sendiri itu saya sebenarnya belum lama dapatnya juga dari temen, karena dari dulu dari 2004 itu sejarah panjang saya suka dengan
varian Grand Civic ini udah senang banget lah sama itu. Begitu ada inceran Nova Matic, kebetulan punya temen juga, ya udahlah akhirnya kita ambil itu Nova dan sampai sekarang masih saya pakai untuk sehari-hari. Kebetulan untuk modifikasinya sendiri hampir tidak ada karena varian yang saya punya ini kebetulan udah JDM ya, udah paling komplit lah gitu. Untuk engine juga masih standar, dual cup. Kebetulan kalau untuk yang Nova lokal kan 1.300, kalau yang saya punya itu udah 1.500. Terus paling saya waktu itu dapatnya karena si jok sama door trimnya masih bukan pakai 25 XT, jadi pakainya IF9. Akhirnya ya saya ganti itu aja, joknya saya balikin ke asalnya, si ngikut katalog yang di 25 XT itu untuk jok depan sama door trim kanan kiri. Kaki-kaki sok masih standar kayak ABA, kemudian untuk pairnya kita pakai EIBA depan belakang, kita potong dikit biar agak pendek. Untuk velg pakai Wedge Kurage ring 14 sama bannya 185/60. Ya untuk mobil ini sih banyak suka dukanya ya. Kebetulan memang mobil ini mobil harian saya, jadi dari beberapa hari yang lalu saya pakai aman-aman aja gitu, lancar, AC segala macam, dingin. Pas kemarin sore mau acara di tempat Om Anton ini, tiba-tiba ada masalah dengan AC-nya, jadi ya emang harus sabar-sabar ya dengan mobil ini. Terus radiatornya juga sempat overheat gitu, jadi wah ini mobil kayaknya emang nggak mau ditunjukin nih. Jadi akhirnya ya saya paksa, yang penting nggak overheat, dan makanya terpaksa tadi ya nggak pakai AC, agak panas-panasan. Untuk kedepannya mungkin tetap di sektor engine ya, karena ini mobil saya pakai harian, jadi saya pengennya bener-bener sehat banget gitu ya. Tapi selama ini sih mobil sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi saya kedepannya biar semuanya enak ya, karena basicnya kan dual carb, itu nggak semuanya orang pas settingannya. Kadang-kadang enak settingannya tapi BBM-nya boros, atau BBM-nya irit tapi larinya kurang, itu aja sih. Paling kalau mau ya mau saya refresh lagi semuanya lah, dirapiin kabel-kabelnya segala macam. Untuk teman-teman yang mau beli Civic Nova, mungkin sekarang harganya lagi mahal banget ya. Tapi maksudnya beli mahal nggak apa-apa, tapi yang penting kondisinya emang benar-benar bagus. Karena emang Civic Nova atau Grand Civic ini rawan banget dengan keropos. Baik mutu di nomor rangka, kadang-kadang di pas lampu belakang, di tempat bensin itu rawan banget keropos. Pertama yang perlu diperhatikan buat teman-teman adalah pertama nomor rangka, jangan sampai ada keropos. Kemudian interior, karena barangnya juga lumayan susah, usahakan yang original. Kemudian untuk harapannya ya mungkin ada kebijaksanaan juga dari Samsat ya, atau perwakilan yang ada di Jakarta ini terkait legalitas. Kadang-kadang karena nomor rangka itu rawan keropos. Pertama mungkin nomor rangka sendiri mungkin bisa kita urus ya, dengan beberapa persyaratan bisa kita urus. Tapi kendalanya kita di mesin, bahwa mesin itu kalau udah keropos kadang-kadang nomor mesinnya itu yang susah untuk diakalin. Jadi akhirnya banyak mobil yang ngejogrok, nggak keurus karena legalitasnya yang acuan nomor rangka sama nomor mesin tadi udah nggak tahu kemana kena usia gitu. Tapi untuk pecinta si Nova dan Grand Civic ini emang makin hari juga makin banyak yang suka. Jadi tapi kendala lagi di unitnya yang sangat udah mulai terbatas. Nama saya Haikal, saya pemilik Civic Nova warna putih tahun 91. Nah kebetulan saya udah punya Civic Nova ini udah dari tahun 2012, jadi udah jalan sekitar 9 tahun ya, jalan 10 tahun. Untuk varian Civic Nova yang saya punya, jadi sebetulnya ini Civic Nova lokal. Civic Nova lokal itu punya kode bodinya SH3, jadi kalau familiar orang yang tahu Civic Nova itu biasanya kode part bodinya itu IF ya, Civic IF disebutnya kayak gitu. Tapi kalau lokal yang saya punya itu SH3. Untuk ubahan atau tambahan apa yang udah masuk di Civic Nova saya nggak terlalu banyak ya. Contoh bumper belakang saya pakai bumper asli IF. Bedanya kalau yang Civic Nova SH3 itu dia platnya itu ruangnya itu agak lebar. Kalau yang IF punya bumper belakang dia sempit.
Terus lips belakang juga lips asli IF. Lips depan saya ada tambahin sebetulnya model aftermarket ya, bukan asli IF punya. Velg sih paling, sebelumnya udah pernah sempat beberapa kali ganti, pernah RPF. Sekarang yang terakhir saya pakai Work Emotion Ring 15. Ubahan lain di sisi eksterior, paling ada tambahan di bumper belakang itu saya ada aksesorisnya Honda Access. Jadi ada namanya bumper lights. Itu original aksesoris Honda punya, namanya Honda Access. Kalau suspensi atau kaki-kaki gitu ya. Kalau kaki-kaki sebetulnya nggak banyak yang saya rubah. Spesifik yang saya ganti itu sebetulnya shock breaker. Jadi saya pakai shock breaker merek Koni, adjustable depan belakang. Per sebetulnya custom, pakai punyanya BMW supaya bantingannya agak lebih keras. Pernah punya pengalaman, jadi dari mulai ambil ini Civic, saya banyak restorasi lah kaki-kakinya gitu ya ke parts-parts originalnya. Karena dulu saya pakai tuh pas pertama kali ambil kondisi mobil tuh agak ceper. Jadi ya ball joint, arm itu biasanya pakai 3 tahun, 2 tahun itu gampang rusak. Setelah lama pakai, saya juga akhirnya sadar gitu ya, kalau ternyata penyebabnya itu karena tadi bantingan yang kurang tertahan dari sisi shock breaker sama pernya. Jadi makanya saya fokus di situ. Saya ganti dengan yang merek tadi saya bilang. Terus so far sih kebanyakan parts yang saya pakai memang parts originalnya aja. Dan itu bisa sekarang so far udah tahan udah lebih dari 5 tahun kali ya pakainya. Kalau interior mostly sebetulnya original Civic SH3 Nova lokal. Cuman ubahannya di jok. Jadi saya pakai jok EF9, steer itu juga steer aftermarket. Biasanya teman-teman di komunitas ya banyak mereka ngerubah convert gitu dalamnya pakai partsnya EF. Ada EF9, ada EF2. Nah, kalau saya tadi jok depan pakai EF9, steer, itu aja sih. Jadi sebagian besar sebetulnya masih 90% original Civic SH3 lokal. Nyari Civic Nova tuh agak susah karena apalagi nyari bodi ya. Pertama nyari yang benar-benar bodinya tuh lempeng, nggak banyak karat. Terus interiornya banyak yang kalau bisa ya sebagian besar harus original gitu ya. Tapi agak susah. Akhirnya tapi ketemu dengan mobil ini yang memang secara bodi masih original, nggak terlalu banyak karat, interior juga masih original. Tapi memang PR-nya itu banyak di kaki-kaki. Saya pakai harian itu udah dari awal sampai dengan di 2019 ya, 2019-2020 tuh saya udah ngerasain ini mobil lebih reliable daripada saya pakai mobil baru let's say tahun 2015 gitu. Karena minim banget habis itu isunya. Jadi rutin aja, yang penting ganti oli, tune up gitu kan. Kalaupun bermasalah paling ban bocor atau kalau misalnya lagi lewat jalan keriting ya harus pelan-pelan gitu karena mobilnya agak ceper gitu. Cuman selain dari itu sebetulnya di 2019-2020 bahkan sampai sekarang itu udah kayak pakai ya itu udah pakai normal aja biasa gitu. Nah jadi perjalanannya sebetulnya 5, 6, 7 tahun pertama itu yang penting sabar. Punya mobil tua kayak Nova itu sebetulnya enak banget, tapi harus banyak-banyak sabar. Ya, kenangannya banyak, bawa jalan jauh juga pernah, kita pernah touring sama teman-teman komunitas gitu ya, pernah ikut juga. Cuman ya tadi balik lagi, take away-nya kalau dibilang kenangan atau apa gitu, kenangannya banyak banget, saya nggak bisa spesifik ngasih tahu, tapi yang jelas banyak sabar. Perkenalkan, nama saya Bambang Adityo, saya dipanggil Bambang. Kebetulan saya pecinta Nova atau generasi keempat Honda. Kebetulan saya punya Nova tahun 91 warna merah saat ini. Jadi ini merupakan Honda Civic Nova yang sudah facelift yang tahun 90 dan 91. Jadi kalau ini saya tuh kepengennya alirannya itu adalah EF9, convert EF9 gitu, seperti itu. Jadi dalam prosesnya sendiri memang
Kalau di Nova itu, kalau tahun 88 sama 89 ya kita bilangnya Nova, tapi kalau tahun 90-91 di Indonesia ini Grand Nova. Ya, jadi saya sejak tahun 91 di keluarga saya itu sebenarnya pecinta Honda generasi keempat. Jadi saya dari SD, SMP, SMA, kuliah, masuk kerja, pasti yang menemani di dalam hidup saya itu adalah Honda generasi keempat. Jadi bapak saya punya tangan pertama Grand Civic tahun 90, dia beli tahun 91 gitu kan. Udah gitu dipakai, saya mengalami dari SD, SMP sampai saya lulus SMA menggunakan Grand Civic yang 4 pintu. Sampai lulus pun saya kuliah, saya pakai Grand Civic 4 pintu. Udah gitu kerja pertama kali pun saya dapat Grand Civic 4 pintu. Nah kebetulan saya sebenarnya suka 2 pintu dari dulu gitu kan. Hanya aja belum punya kesempatan untuk membeli Civic Nova 2 pintu ini. Akhirnya sebelum saya kawin tahun 2007 saya belilah Nova ini. Saya beli Nova sebagai apa ya, mungkin ajang untuk kepuasan diri lah punya Nova itu. Honeymoon pun saya pakai Nova. Sampai istilahnya saya mengalami sempat waktu lagi bulan madu bawa Nova, dibawa jalan sama istri saya, as rodanya copot gitu. Ya itu menjadi kenangan lah, diingat terus jadinya kita punya Nova itu ada kenangan berdua antara saya dan istri saya gitu. Jadi Civic Nova ini saya alirannya adalah JDM. Kalau tahun 90-91 ini ada namanya kalau di Jepang itu convert EF9. Jadi saya kepengen untuk convert EF9 saat ini. Nah kebetulan yang sisa dari Nova saya saat ini kalau dari part lokalnya hanya tinggal bodi sama rangka saja. Bagasi pun saya udah ganti sama yang Jepangnya, itu seperti itu. Kaki-kaki kebetulan kaki-kaki ini menggunakan coilover ada tain. Udah gitu belakang juga menggunakan disc brake punyanya Genio. Kaki-kaki depan saya pakai knuckle-nya EF9 juga. Jadi disc brake-nya besar sehingga kalau Nova lokal ngerem tuh nggak begitu pakem. Makanya saya punya disc brake-nya EF9. Udah gitu juga remnya itu saya ganti booster sama Maestro punya. Velgnya sendiri ini mungkin kalau di dunia semuanya tuh kalau punya Nova pasti senangnya punya Mugen MR5. Jadi ini kebetulan mungkin velg favoritnya Nova seluruh dunia kayaknya. Jadi ini ring 15, ET-nya 38, PCD-nya 4x100. Kebetulan alhamdulillah dapatnya juga komplit laknat sama center cap-nya karena jarang juga yang punya komplit laknat sama center cap-nya gitu. Dari interior itu semua sudah, interior saya itu udah convert EF9 juga. Jadi di dalam itu selain jok EF9 itu ada door trim EF9 juga disertai power window sama regulatornya. Lalu yang rada susah nyari trim belakang. Trim belakang itu ada pegangannya kalau buat seat belt gitu ya. Itu juga seat beltnya EF9 juga. Lalu mungkin yang paling susah lagi dicari dashboard hitam. Nah jadi kalau Nova lokal itu dashboardnya rata-rata ininya abu-abu semua. Tapi kalau yang EF9 itu dia dashboardnya hitam. Udah gitu juga saya tambahin ada kayak dashmat ada, lalu speedo EF9-nya ada, lalu sun visor EF9 ada. Udah gitu sama double din juga kadang susah juga. Udah gitu dalam prosesnya sendiri itu ada juga auto climate yang otomatis. Lalu yang saya merasa makin otentik dengan EF9 karena saya menggunakan tip gaiters EF9-nya dan juga CD gaiters-nya dia. Lalu selain itu juga saya karpet dasarnya juga punya EF9 yang hitam. Lalu karpet atasnya itu punyanya EF9 juga yang orisinil. Itu seperti itu. Lalu ada seat belt juga. Seat belt itu depan belakang punya EF9. Lalu juga ada speaker Honda EF9 juga. Jadi itu juga termasuk yang kadang-kadang dicari orang begitu ya. Lalu terakhir juga mungkin kita juga
ada armrestnya itu seperti itu. Sunroofnya itu kita menggunakan punyanya RB1. Memang mobil ini masih banyak kekurangan, tapi ini akan kita kembangkan lagi berikutnya. Saat ini dia menggunakan sunroof RB1, tapi Swiss-nya pakai Swiss Honda EF9-nya. Mesin saya ini karena convertnya adalah EF9, jadi kalau di Jepang itu memang ada namanya mesin B16A. Jadi kalau B16A itu biasanya mesin DOHC VTEC pertama, dia digunakan bersama dengan CRX yang EF8. Udah gitu yang hatchback pertamanya ya di Honda Civic EF9 ini. Tapi kalau di kita ini bilangnya B16A itu yang punyanya EF9 itu adalah VTEC kecil. Karena dia itu ECU-nya OBD0. Jadi tidak bisa di remap. Tapi kalau yang saat ini punya saya udah OBD1, jadi bisa di remap juga. Lalu kalau di engine bay-nya sendiri, saya juga convert untuk EF9, termasuk ada box filternya EF9. Udah gitu strut bar kasko-nya EF9 juga. Udah gitu sama ada T-barnya EF9 yang yang langsung dari L filter. Nah itu juga saya menggunakan konsep convert EF9 untuk engine bay-nya juga seperti itu. Jadi kalau horsepower-nya sendiri mungkin kalau B16 biasa yang masih OBD0 itu 160 ya. Tapi mungkin sekarang udah di remap segala macem, ya itu mungkin nambah dikit jadi 170. Beda memang dengan Nova lokal yang karburator kalau nggak salah 90 ya, kalau nggak salah horsepower-nya. Itu seperti itu. Memang kalau untuk tenaga dan kenyamanan ya udah dapet lah ini kan. Jadi ini merupakan mobil yang enak untuk dikendarai, nyaman, cepat, dan kalau buat saya sih, saya puas lah.